Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Samin Nadi. Nah, di pertemuan ketiga ini saya bakal membahas yaitu tentang fungsi, jenis, ciri artikel dan berita di media massa. Nah, mungkin saya tidak menjelaskan secara detail, namun saya akan membacakan beberapa poinnya saja. Lo kan yang lusun mana tadi? Oke, yang pertama di sini saya akan membahas fungsi artikel dan berita di media massa. Artikel adalah suatu jenis karya jurnalistik. Artikel bisa disebarkan di media cetak seperti majalah serta surat kabar. Dan artikel itu dapat diartikan juga sebagai tulisan karya jurnalistik yang isinya itu gagasan, pendapat, fakta, dan juga pemikiran atau opini. Untuk tujuannya, artikel sendiri itu menyampaikan fakta dan juga gagasan untuk meyakinkan bagi pembaca, memberikan pengetahuan atau mendidik maupun sebagai sarana hiburan pembacanya. Nah, jadi nanti di artikel ada beberapa jenisnya ya. Fungsi dari artikel dalam media massa yang dibagi menjadi 4, yang artinya seperti berikut. Yang pertama, menganalisis suatu berita. Artikel tidak hanya diisi oleh fakta dan opini dari penulis saja, tapi artikel ini juga terdapat analisis dari peristiwa maupun berita yang sedang dibahas oleh penulisnya. Jadi dalam artikel itu lebih mendalam atau spesifik karena terdapat hasil dari sudut pandang dan juga analisis tertentu. Nah, yang kedua ada forum diskusi. Di dalam suatu media massa, artikel memiliki fungsi yang berguna sebagai forum diskusi yang dilakukan oleh para lembaga tertentu. Yang ketiga ada sarana aktualisasi dan eksistensi penulis. Itu maksudnya fungsi yang selanjutnya dari media massa adalah sebagai sarana untuk aktualisasi dan eksistensi dari penulis. Artikel digunakan untuk menjadi sarana aktualisasi bagi para penulis guna mengembangkan bakat dan juga karirnya. Yang keempat ada sosialisasi dan kontribusi gagasan. Terakhir, artikel ini juga memiliki fungsi yang berguna untuk mensosialisasikan kejadian, peristiwa ataupun permasalahan yang ada pada pembaca. Nah, itu ada 4 bagiannya. Terus di sini ada fungsinya. Yang pertama, membantu masyarakat mendapat informasi dan kebutuhan. Yang kedua, artikel menjadi sebuah sumber pengetahuan yang membawa wawasan dan memberi pencerahan. Yang ketiga, artikel juga menawarkan solusi ataupun sekedar nasihat. Yang keempat, berbagi inspirasi mengenai orang, cerita, perkembangan zaman dan lain-lain. Dan kelima, membagikan hasil pemikiran yang mendalam secara ilmiah dan sistematik. Nah, adapun fungsi berita di media massa ialah sebagai berikut. Yang pertama, menyampaikan informasi. Nah, biasanya kan kita dapat di berita itu ada beberapa informasi, baik itu informasi tingkat nasional ataupun internasional. Yang kedua ada memberikan edukasi. Nah, selain daripada memberikan informasi, tapi berita juga memberikan edukasi yang mana itu untuk menjadikan ruang pengetahuan. Yang ketiga ada menciptakan opini publik. Nah, berita di media massa memiliki peran penting dalam membentuk opini publik melalui pemberitaan yang objektif dan akurat. Yang keempat ada mengawasi kekuasaan. Yang kelima hiburan. Nah, selain daripada yang keempat tadi, jadi berita juga berfungsi untuk hiburan. Maksudnya yaitu selain menyampaikan informasi serius, berita di media massa juga berfungsi sebagai hiburan. Berita ringan seperti gosip sendiri, olahraga dan gaya hidup tidak hanya memberikan hiburan kepada pembaca, tapi juga membantu menghilangkan stres dan menyediakan variasi dalam konten media massa. Yang keenam ada menjaga kebebasan pers. Itu maksudnya fungsi berita di media massa juga terkait dengan menjaga kebebasan pers. Media massa yang independen dan berani dalam melaporkan
menemukan fakta-fakta penting dapat memainkan peran penting dalam menjaga demokrasi dan kebebasan berbicara. Berita yang tidak terkendali dan tidak terbatas oleh kepentingan politik atau ekonomi dapat memberikan kontrol masyarakat terhadap kekuasaan yang ada. Nah, tadi saya lanjut ke jenis artikel dan berita di media massa. Nah, jenis-jenisnya itu ada artikel praktis dan juga ada artikel ringan. Terus ada juga artikel halaman opini, ada artikel analisis ahli. Adapun tadi daripada itu ada masing-masing pengertiannya. Nah, terus di berita ada klasifikasinya, itu ada straight news report, ada deep news report, ada comprehensive news report, ada interpretive report, ada feature story, ada investigasi reporting, ada editorial writing, ada opinion news, ada explanatory news. Nah, untuk ciri-ciri artikel dan berita di media massa. Ciri-ciri artikel pada media massa adalah sebagai berikut. Yang pertama lugas, yang kedua logis, yang ketiga tuntas, yang keempat objektif, yang kelima cermat, enam jelas, tujuh tidak melibatkan emosi berlebihan, 8 terbuka, 9 menggunakan bahasa baku. Nah, adapun ciri pada berita ialah sebagai berikut. Aktual, unik dan menarik, berpengaruh bagi masyarakat luas, terdapat waktu dan kronologis kejadian, objektif, bahasa baku, sederhana dan komunikatif, dan yang terakhir yaitu ejaan atau EYD. Nah, mungkin itu saja video yang saya bikin atau yang saya buat. Apabila ada kesalahan mohon dikoreksi, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.